Halo guys, kembali lagi bersama gue di Film Santai. Seperti biasa, kali ini gue bakal ngebahas sebuah alutsista film yang berjudul Hoba on the Trail of the Marsupilami. Film ini merupakan film yang rilis tahun 2012 yang menceritakan tentang petualangan seekor binatang lucu dengan ciri khasnya berwarna kuning, berbintik hitam yang berusaha menyelamatkan telur-telur miliknya yang dicuri oleh seorang pria bermuka dua. Ya udah lur, nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke TKP. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, oke? Check this out. Di keramaian desa di Colombia, terdapat seorang anak bernama Cassandra yang sedang menangis karena burungnya sedang sakaratul maut. Lalu terdapat turis yang bersimpati kepadanya dan dibawalah burung itu ke dokter hewan terdekat. Ternyata dokter itu adalah ayahnya sendiri yang bernama Pablito yang merupakan seorang pemandu lokal di sana. Ia sengaja menipu turis untuk mendapatkan uang agar bisa membayar semua utang-utangnya kepada rentenir bernama Matthew, disebabkan dulu ia meminjam uang kepada Matthew untuk mencari marsupilami, ekor hewan yang menjadi mitos di desa tersebut. Lalu tiba-tiba Matthew and the gang datang untuk menagih hutang-hutangnya itu. Namun karena baru sebagian kecil dibayarkan, Matthew mengambil burung kakatua milik Cassandra untuk dijadikan jaminan. Kemudian kita berpindah ke seorang jurnalis hebat bernama Dan Geraldo. Mardi prochain, V8, Dan Geraldo repart avec L'Oréens. L'Oréens pour avoir yang diperintah oleh atasannya untuk mewawancarai suku Paya yang berada di Colombia dengan dibantu oleh Pablito yang mengenal betul suku tersebut. Setelah sampai di Colombia, terdapat beberapa polisi yang langsung membawanya entah kemana. Lalu kita diperlihatkan saat marsupilami tidur di pohon, ia tidak sengaja menjatuhkan bunga yang ia petik dan diambillah oleh dua orang ilmuwan, yaitu Petunia dan Hermoso, yang langsung membawanya ke tempat jenderal berada. Regardez. Ah oui, d'ailleurs pour poursuivre mes recherches, j'aurais besoin d'un peu d'argent parce que une autrichienne a 20 ans, comme ceci. Namun di sana mereka berdua diacuhkan begitu saja. Dan ternyata Geraldo dibawa ke sana juga untuk menemui jenderal dan untuk membujuknya agar mau membawanya menemui Celine, seorang penyanyi terkenal favoritnya. Lalu karena itu akhirnya Geraldo dijebloskan ke penjara. Mendengar kliennya di penjara, Pablito sengaja membuat onar agar bisa dipenjara juga bersamanya dan menolongnya. Tapi Eh ben moi je te dis de la fermer ta boca. Tu disais quoi? di sisi lain, setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-82, Hermoso mulai meneliti bunga anggrek tersebut. Lalu marsupilami datang untuk mengambilnya. Tetapi ia dialihkan oleh sepotong roti ulang tahun tadi dan mulai memakannya. Saat sedang asik-asik makan, tiba-tiba Hermoso melihatnya dan ia pun langsung lari begitu saja. Dan tak sengaja salah satu potongan bunga itu jatuh lalu bercampur ke air di dalam sebuah wadah. Dan Hermoso tidak sengaja menumpahkan air itu ke muka dan tubuhnya. Lalu keesokan paginya saat sedang girang-girangnya, tiba-tiba Petunia datang lalu menyuruhnya pergi karena dia tidak mengenalinya. Namun Hermoso merayunya lalu ternyata efek anggrek itu telah habis dan tangannya berubah kembali menjadi tua.
Kemudian ia memaksa Petunia untuk mencarinya lagi agar ia bisa kembali muda. Tapi ia tidak mau dan Hermoso pun marah lalu menjatuhkan sebuah buku bergambar Marsupilami dan disitulah ia punya ide yang cemerlang. Kembali ke Geraldo dan Pablito yang punya rencana untuk keluar dari penjara, yaitu dengan menyuruh rakun peliharaannya untuk mengambil kunci yang berada di laci di seberang mereka. Namun dia mempunyai syarat, yaitu Geraldo harus melunasi utang-utangnya kepada Matthew. Dan ia pun setuju. Bravo, Juninho! Sex, je te donnerai sex, moi. Tu es en train de négocier avec une loutre? Setelah bebas, mereka pun memulai perjalanannya untuk mencari suku Paya. On va convenir d'un signal. Un cri d'animal au camp, on se retrouve. Ketika sampai di tempat tujuan, mereka berhenti di sebuah pohon, lalu Pablito menyuruhnya untuk diam di situ dan ditutupi wajahnya dengan karung beras. Lalu, ia mulai berhitung sampai 8.000. Banyak amat. 126, 427, 427. Lalu datanglah suku Paya menjemputnya dan dibawalah ia ke ketua suku mereka. Tapi di situ Geraldo melihat ada yang aneh. Dan benar saja, itu adalah Pablito yang menyamar sebagai ketua suku. Melihat itu, Geraldo pun marah kepadanya. Karena tapi datanglah suku Paya yang asli, dan mereka pun langsung membawa Pablito dan Geraldo ke sarangnya. Di sana, mereka berdua diperlihatkan sebuah ramalan dari tampilan video yang meramalkan akan ada orang bermuka dua yang mencuri semua anggrek awet muda dan membuat para suku Paya menjadi tewas, dan Marsupilami pun jadi punah. Dan datanglah dua orang penyelamat dengan dibantu wanita bergaun emas untuk menyelamatkan 3 harta karun. Tapi kalau gagal, gunung api El Sombrero akan meletus dan itu menjadi akhir bagi dunia. Dan ternyata mereka berdua adalah sang penyelamat itu. Lalu mereka pun merayakan pesta untuk kedatangan para pahlawan-pahlawan mereka. Namun di tengah-tengah pesta, mereka berdua mulai gemblung karena makan buah beracun yang telah disiapkan oleh ketua suku. Alhasil mereka pun pingsan. Beralih ke Marsupilami saat sedang mencari makan, ia menemukan kue dan langsung memakannya. Kue kok di tengah hutan? Ternyata itu adalah kue jebakan dari Hermoso yang sudah dipasang GPS di dalamnya untuk melacak Marsupilami kemanapun ia pergi. Tetapi mendengar percakapan Hermoso dan polisi tersebut membuat Petunia mengundurkan diri karena ia tidak mau menangkap spesies yang akan punah. Lalu pergi. Setelah itu, Hermoso datang mengunjungi jenderal dan mengambil alih pangkat jenderal untuk dirinya sendiri. Kembali ke Geraldo dan Pablito yang baru bangun dari tidurnya, mereka merasa asing dengan lingkungan sekitar, alias tersesat. Saat itu, mereka saling bertengkar mengenai perjanjian yang mereka sudah sepakati. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpencar mengikuti jalan masing-masing. Lalu, ketika Pablito berjalan dan tersandung sampai akan jatuh, tiba-tiba Marsupilami menyelamatkannya. Lalu diajaklah Pablito ke sarang tempat Marsupilami berada. Namun saat sang betina melihat Pablito, ia langsung marah kepada Marsupilami yang jantan karena telah membawa manusia ke tempat ini, lalu pergi entah kemana. Kemudian para prajurit Hermoso tiba-tiba datang dengan banyak pasukan untuk menangkap Marsupilami. Sedangkan Pablito yang ketakutan hanya melihatnya di balik semak-semak belukar. Setelah Marsupilami pingsan, mereka mengambil anggrek itu bersamaan dengan telur Marsupilami untuk menjadi jaminan agar Marsupilami mau menuruti perintahnya. Tetapi Pablito tidak tinggal diam.
ia mencuri senjata milik salah satu prajurit dan ditodongkanlah senjata itu kepada Hermoso untuk mengancam mereka semua. Hingga untung saja Pablito sempat merekam Marsupilami sebagai bukti nyata bahwa itu bukanlah dongeng. Lalu mereka berdua pun dipenjara. Ternyata di situ ada mantan jenderal yang dipenjara juga bersamanya. Alhasil mereka berdua membujuk jenderal untuk membantu agar lolos dari penjara itu. Sampai akhirnya ia mau membantu mereka dengan menunjukkan sebuah terowongan rahasia. Tapi sebelum itu Geraldo sempat diancam oleh atasannya karena telah membuat laporan palsu dan berniat menyebarkannya lewat siaran langsung yang sebentar lagi akan tayang. Saat itu Geraldo hanya diberi waktu 19 menit untuk membuktikan siaran langsung wawancara dengan suku Paya. J'ai filmé des images du Marsupilami. Je ne suis pas un menteur. Et que vous êtes un vrai journaliste. Yes! 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 Vous avez raison, Papi. Ketika mereka bertiga sudah berada di luar dan akan mengambil telur-telur itu, ternyata telur tersebut dijaga dengan ketat oleh beratus-ratus prajurit Hermoso. Kala itu jenderal mempunyai ide yang fantastis dan menyuruh mereka berdua untuk menunggu aba-abanya. Lalu setelah mendapatkan telurnya, mereka berdua kabur menuju studio televisi untuk menyiarkan hasil temuannya. Sedangkan Marsupilami yang tertangkap berhasil meloloskan diri dan mengikuti kemana telur-telurnya pergi. Ketika mereka berdua sampai dan siaran langsung, Pablito tidak sengaja menekan tombol rekam ulang, yang dimana otomatis menghapus rekaman sebelumnya. Hingga ternyata si Hermoso mengikutinya sampai ke studio, lalu mengobrak-abrik studio untuk mencari anggrek itu berada. Sampai akhirnya Hermoso berhasil mengalahkan Marsupilami hingga pingsan. Tapi dengan sekuat tenaga Pablito membangunkan Marsupilami dan menamparnya. Lalu saat turun dari mobil, Hermoso menjadi tua kembali. Kemudian ia meminum semua ramuan yang ia punya sampai overdosis dan kebablasan menjadi seorang bayi. Dengan itu, telur-telur Marsupilami berhasil selamat. Anak-anak Pablito sudah percaya lagi kepadanya dan juga karir Geraldo yang kembali normal. Lalu dan film pun tamat. Yo, terima kasih buat kalian nonton video ini sampai selesai. Dan apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Ingat baik-baik, subscribe, oke? And see you next time, nantikan video saya berikutnya. Bye-bye. Bye.